Ini semua apanya bukti TF-nya dikirimkan ke siapa gitu loh. Biar jangan berat HP saya. HP saya yang ini nih RAM-nya nggak besar. Dari Dubai kemarin yang 150 tuh 150 JT itu udah di apa? Dari apa lagi satu dari mana tuh? Aduh nama kotanya itu. Aduh lupa aku kemarin itu. Alhamdulillah dia mengirimkan 255 juta untuk pelaporan. Dia katanya berharap yang paling utama itu si Edis dengan si Sopiatul. Makanya dia kirimkan segitu. Jangan lupa dibagi adil, iya. Nanti untuk sekalian beli sempak yang ada yang metong di kayu salib tuh, beli sempaknya sekalian. Ya, apa kok Rasmi? Ya, apakah setan masuk ke agama Islam? Suka-sukanya lah, mau masuk Islam mau tidak. Buktinya Yesus kau aja bukan agama Kristen. Kenapa Itu setan? dia Nora yang mau kukatakan. Setan masuk ke agama Islam dan Yesus membuang setan. Lucu. Yesus kau sendiri aja tidak beragama Kristen. Jadi Kristen dari mana? Nabi Muhammad agama Islam. Kami Islam. Yesus Kristen, makanya kalian Kristen. Kau pikir Yesus itu kafir? Menyembah makhluk. Ya Rasmi perlu juga itu kata itu teman-teman di bawah. Rasmi perlu juga itu proses itu si Rasmi itu. Teman, sabar-sabar teman-teman. Nanti list-listnya kita catatin teman-teman. Ya. Rasmi kan di Medan itu. Iya. Di apa dia kan di Pancur Batu ya? Itu si siapa? Si siapa itu? Si Darni yang Pancur Batu. Jadi si Rasmi kan di Medan juga. Nanti ada tuh poin-poin yang penghujatan si Rasmi. Apa, Bang Glenn? Iya. Masalahnya gini loh, kita nggak bisa melaporkan binatang ke polisi. Paham? Oh. Tapi dicoba lah. Mana tahu polisi mau nangkap binatang. Mana tahu polisi mau menangkap binatang. Nggak bisa ke binatang pidana. Nggak ada pidana untuk manusia. Binatang nggak bisa ke binatang. Ini si Dewa Edis aja udah masuk katanya. Udah masuk puluhan miliar bro. Kalian kalah tim Zuma. Nggak percaya kami. Kan pelit-pelit. Iya. Puluhan miliar. Kalian durung-durung aja pun masih ukuran 2000 kok Glenn. Mana percaya kami. Kalian pelit-pelit. Oi, izin, saya cuman ingatin Bang Erik. Kan saya dulu, Bang Erik, saya pernah binatang turun kau. izin, Bang Erik, saya pernah bawa mobil dulu, saya live langsung di banet Bang Erik. Cuma binatang turun. Ya pakai TP itu. Iya. Aku nggak mau tanganku dua gini. Gimana lu mau? TikTok lu nggak mau kali. Kenapa yang naik-naikin dua udah naik dua-duanya binatang? Kiranya bang jual. Belum kayak iya nggak apa-apa. Kalau untuk menghujat memang binatang semua buat aku. Kenapa memang? Nggak suka kau naik kau, Manuru. si Pendri ini siapa itu toh? Pendri. Ya, Fendri. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, Muslim Bang. Muslim Bunda Nora. Ya, ada yang mau disampaikan Bang, silakan Bang. Nggak ada, mau mantau aja Bang Bunda Nora. Di bawah aja, di bawah. Oke ya. Makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aki. Ya. Suhadi, Aki. Ya, Ya, Aki. ya, assalamualaikum. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Zuma siapa nih? Asli apa enggak sini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Masya Allah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, tadi ngana ke pasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Lihat antum semua ada di pinggir jalan, aku naik juga. Masya Allah. Kok kami di pinggir jalan, Bang? Itu Kami nggak di Dinda pinggir Faruk jalan, Bang. lagi patroli beli. Oh, dia patroli rumah sakit, Bang. Salam Anak- kenal Bang Juma, salam kenal. Ya, sebentar, Bang Dari Suhadi. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Ini adik saya saat ini mau kemana ini? KUA. Mau ke Enggak, KUA. dia ganteng kali, Bang. Waktu kami ke Polda dia Itu enggak dia, seganteng ini. Oh iya dong, hari Jumat. Makanya saya bilang. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi ada tuduhan Islam, setan katanya masuk Islam. Bahaya Iya, Bang. itu. Boleh saya bernarasi? Kita bahas ini sebentar. Iya. Silakan. Auzubillah. Ya. Ya, izin Iya, silakan, sedikit, Abang Dinda. Anda ya, bentar Abang Anda. Itu Ya. bang apa itu? Bang yang ku bilang tadi tuh. Yang nelpon di Podomoro itu. Iya, iya. Nah, dia TF 500.000 ya untuk Apollo Islam Indonesia. Masya Allah. Nanti ku TF ya. Syukran abangku, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Lanjut abangku. Oh, dia TF-nya ke rekening itu, tapi itu yang Iya, ke rekeningnya. Iya. Oh, ya. Cuma nantilah ya, nanti ku TF ya. Siap live ya, karena HP-nya dipakai live. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya silakan Bang Zuma, tafadol abangku. Ya, Masya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita ada di hari Jumat, hari yang berkah, hari di mana umat Islam kemudian melaksanakan ibadah sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Jadi perintahnya ada untuk sholat di hari Jumat. Perintahnya ada bagi Bani Israel untuk ibadah di hari Sabat. Tapi perintah ibadah hari Minggu saya belum pernah temukan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh iblis, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda, iblislah yang menjadi bapakmu dan kau ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Salah satu keinginan iblis adalah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Itu keinginan iblis. Dan alhamdulillah ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihi salam diselamatkan, lalu kemudian dia diserupakan, orang lain yang diserupakan dengan dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Di dalam Markus 16 nomor 12 dikatakan bahwa Yesus muncul dalam rupa yang lain. Berarti dia betul-betul diserupakan. Allahu Akbar. Al-Quran surah An-Nahl ayat 99. Innahu laisa lahu sultan alal ladina amanu. Sungguh setan itu tidak berpengaruh terhadap orang yang beriman. Jadi setan tak ada masuk Islam. Itu bullshit. Itu orang mabuk itu. Tuduhan yang diada-adakan. Justru Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka yaitu orang kafir. Jadi teman iblis itu adalah orang kafir. Teman iblis itu adalah orang fasik. Di mana orang kafir dan orang fasik ini itu saudara iblis yang membantu iblis di dalam menyesatkan manusia. Mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Tuhan di dalam Al-Quran jangan ada Tuhan lain. Tuhan di dalam Taurat jangan ada Tuhan lain. Jadi Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim
Nabi Ismail, Ishak dan Yakub dan keturunannya tidak menginginkan adanya Tuhan lain. Keluaran 20 nomor 3, jangan ada ilah lain di hadapanku. Muncul kemudian saudara-saudaranya setan mengusung kekuatan, roh dilantiknya menjadi Tuhan untuk menyaingi pencipta langit dan bumi. Jadi pertanyaan dia, kalau dikatakan setan masuk Islam, justru yang melantik roh untuk menyamai Tuhan itu siapa dan agamanya apa? Roh itu makhluk ciptaan. Nah inilah yang Al-Quran katakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum. Saudara iblis yaitu orang kafir. Saudaranya iblis yaitu orang kafir. Saudaranya lu. Al-Quran yang mengatakan itu. Nah faktanya begitu anaknya kecil, lahir, belajar berjalan, diajaknya menyembah kepada selain daripada pencipta, yaitu makhluk roh. Kemudian di mana dikatakan kemudian bahwa iblis dan orang kafir itu bersaudara? Al-Quran surah Sad ayat 75. Tolong dicatat ayat-ayatnya, nama surahnya dan ayatnya supaya nanti ke depan tanpa Bang Suma pun sahabat-sahabat adik-adik saya bisa memberikan counter terhadap tuduhan-tuduhan manusia tanpa kepala. Manusia yang otaknya sudah berkarat dikarenakan terlalu banyak makan dan minum hal-hal yang diharamkan oleh Tuhan. Al-Quran surah Sad ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong. Ketika diperintahkan A, iblisnya menolak, maunya B. Ketika diperintahkan B, iblisnya menolak, maunya C. Iblis itu upaya dari sejak Nabi Adam di Ganbi Eden, menginginkan tak ada aturan Tuhan yang digunakan oleh Adam dan keturunannya. Iblis menyeru, wahai Adam, jangan kau mau mengikuti aturan-aturan Tuhan supaya hidupmu kekal, jangan mau diatur. Semua yang haram itu halal, jangan mau. Ikutilah babi, ikutilah kera, ikutilah monyet, ikutilah asu. Di mana asu dan kera tidak ada aturan main dari Tuhan. Sepertilah kalian itu juga, apabila diperintahkan jangan kau lakukan. Bagaimana caranya jangan melakukan? Jadikan sesuatu menjadi tumbal untuk penghapus perintah-perintah Tuhan itu. Makanya Al-Quran mengatakan illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Iblis itu sombong, dia menyombongkan diri, dan dia termasuk golongan orang-orang kafir. Nah, iblis termasuk golongan orang kafir. Jadi jangan pernah menuduh iblis itu masuk Islam. Tidak mungkin, karena iblis itu adalah kafir. Kafir ya bukan Islam, Islam bukan kafir, kafir bukan Islam. Itu yang perlu dipahami. Kemudian Al-Quran juga menerangkan, adik-adik saya sekalian, ya, di dalam surah Al-Furqan, dicatat dalam surah Al-Furqan ayat 55. Apa yang Al-Quran katakan? Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan mereka orang-orang kafir ini menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhannya. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang kafir nih, orang kafir artinya orang di luar Islam, itu adalah pahlawan-pahlawan setan. Itu adalah penolong-penolong setan. Mereka adalah pasukan-pasukan setan. Mereka adalah pasukan-pasukan iblis. Siapa yang menerangkan itu? Al-Quran surah Al-Furqan ayat 55. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Orang-orang kafir adalah pahlawan, adalah penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Pahami itu. Pahami itu dengan benar. Nanti kita buktikan berdasarkan Bible bahwa mereka ini adalah pahlawan-pahlawan iblis. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim surah Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syukran bun.
Sungguh iblis itu musuh bagi Islam. Maka perlakukanlah musuhmu wahai Islam sebagai musuh. Jangan malah sebaliknya kau mengasihi musuh. Itu koplak namanya. Dalam bahasa Ibrani musuh itu Satan. Satan itu iblis. Kalau musuh dikasihi, pantas aja otakmu nggak berfungsi. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa. Iblis itu musuh, maka perlakukanlah iblis itu sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya orang-orang kafir agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku wahai si kafir, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Tanda-tanda orang kafir, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir saudaranya sendiri setan dalam nama Yesus. Jadi jangan pernah kau katakan Islam Kristen atau setan masuk Islam, jangan. Karena Al-Quran datang justru untuk membedakan antara setan dan manusia, antara ayam dan kambing, antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dan hantu. Inna syaitan lakum adu fattakhidhu aduwa. Setan itu musuh nyata bagi Islam, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh Islam. Jangan malah seperti yang di sebelah, musuhnya adalah makhluk-makhluk yang dikasihi, menggelikan dan melucukan. Kemudian Al-Quranul Karim juga menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, seluruhnya diseru, bukan hanya umat Islam. Wahai manusia, Kristen kah dia, Katolik kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, ateis kah dia, Yahudi kah dia, seluruhnya makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi. Jangan ikuti rayuan iblis, yang diharamkan pun diembat. Perintah Tuhan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh manusia, makanlah yang halal. Yang halal yang dimakan, bukan yang haram. Ya, kera dimakan, monyet dimakan, padale, kura-kura ninja dimakan, apalagi monyet, anjing, asu, serigala, semuanya dimakan. Perintahnya baik di dalam Taurat maupun dalam Al-Quran ada kaidah-kaidah makanan itu. Karena orang jatuh karena makanan, orang jatuh karena makanan, orang korupsi karena makanan, ya, orang mengkhianat karena makanan, orang mencuri karena makanan, orang membunuh karena makanan. Makanan yang menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam, makanan, bukan wanita, makanan, bukan harta, tapi makanan. Jadi ketika Tuhan mengajarkan haram, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan pula dimakan. Ini ada saudara kita, rakusnya minta ampun. Andai bisa pintu jendela, kain horden, aspal, mobil truk, kapal selam semuanya dimakan pula mereka tuh. Gak ada yang diloloskan kemudian. Bahkan kalau kita membaca dalam Bibelnya, boleh kemudian makan daging apapun yang dijual di pasar. Apapun daging di pasar dijual itu boleh mereka makan. Dan tidak perlu ada pertimbangan-pertimbangan katanya. Ini namanya sorokoh. Jadi iblis itu di mana rupanya? Iblis mengatakan makan semuanya, jangan ada yang haram. Tuhan mengatakan jangan makan ini, itu haram. Kebalik, hanya di Islam yang kemudian memiliki hukum-hukum. Padahal Yesus berkata dalam Yohanes 16, apabila dia datang yaitu roh kebenaran, dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Sebab dia mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Bukan menghalalkan semua makanan, bukan. Bukan, congor babi dimakan, buntut babi dimakan, sepatu babi dimakan, semuanya dimakan. Jangan, karena itu perintah. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, barang siapa yang agamanya tidak lebih baik dari agama ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Hayo. Yesus juga mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang membatalkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan neraka, di dalam kerajaan langit, tempat terendah.
Jadi alhamdulillah kalau ada tuduhan bahwa setan itu masuk Islam, itu adalah congor babi yang ngomong kayak begitu. Kemudian Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah, sungguh aku akan isi neraka jahanam banyak dari golongan jin dan banyak dari golongan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mempergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Ulaikal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Mari kita buktikan ayat ini. Hadirkan Pak Bom Bom, tanya. Pak Bom Bom, ya paman, saya mau tanya. Ya, Maria melahirkan apa Pak Bom Bom? Tuhan atau manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan. Kamu menyembah manusia atau bukan manusia? Bukan manusia. Siapa nama sembahanmu? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Anak Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Yang keluar dari rahim Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Yang kau sembah Tuhan atau manusia? Tuhan. Yesus manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama anak Maria? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah dia anak Maria? Iya. Anak Maria ini Tuhan atau manusia? Manusia. Tuhanmu Tuhan atau manusia? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa yang kau sembah? Yesus. Apakah dia Tuhan? Iya. Maria melahirkan Tuhan? Manusia. Apakah Tuhanmu manusia? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Apakah Yesus ini dilahirkan Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah dia Tuhan? Bukan. Apakah dia daging? Iya. Apakah Tuhanmu Yesus? Iya. Apakah itu Tuhan? Iya. Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah dia Tuhan? Bukan. Yang kau sembah siapa? Yesus. Dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Anak Maria atau bukan? Anaknya Maria. Maria melahirkan apa? Manusia. Itu kalau bom-bom dihadirkan di sini kayak gitu tuh. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka seperti hewan ternak kata Allah, bahkan lebih sesat lagi. Kalau kambing ditanya, kambing sini, ya paman, kambing, mbek. Siapa Tuhanmu? Mbek. Kapan kau makan? Mbek. Kapan kau tidur? Mbek. Apakah kau cinta kepada Pak Bom Bom? Mbek. Konsisten dia. Lebih konsisten kambing daripada mereka. Kau tanya, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Siapa Tuhanmu? Manusia atau bukan? Bukan. Apakah kau menyembah manusia? Tidak. Apakah Tuhanmu itu ciptaan? Bukan. Mana lebih tua Tuhanmu daripada Maria? Tuhanku. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada ibunya Maria? Lebih tua Maria. Mana tua Tuhanmu dengan Maria? Lebih tua Tuhanku. Siapa nama anak Maria? Yesus. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Nah, makanya Al-Quran mengatakan lebih sesat orang-orang kafir ini daripada seekor kambing. Kambing konsisten. Coba panggil sapi. Sapi kesini sapi. Jangan lupa pakai sepatumu. Ya, duduk situ sapi. Sambil asap-asap ya sapi. Ngoek. Siapa nama Tuhanmu sapi? Ngoek. Kamu ciptaan Tuhan bukan? Ngoek. Kau menyembah Tuhan? Ngoek. Konsisten. Bahkan seekor kucing pun kalau ditanya konsisten. Tidak pernah ditanya kucing itu, hei kucing, meow, kamu sudah makan? Kukuruyu. Gak pernah kayak gitu.
kucing lebih bisa dipercaya daripada mereka. Berarti Al-Quran tidak salah. Ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul gafilun. Mereka orang-orang kafir, pahlawan-pahlawan iblis ini seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi di mana setan itu kemudian bekerja? Ya, setan itu bekerja menjadikan manusia lebih tidak konsisten daripada hewan. Itu faktanya. Jangan pernah saudara-saudara mengatakan setan itu masuk Islam. Jangan. Anda menyakiti hati umat Islam, itu namanya. Yang ada adalah setan itu memiliki saudara-saudara minal jin natiwan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi selesai kami umat Islam. Ya, saya kira begitu saudara-saudara, sebagai pengantar ya untuk menuju sholat Jumat. Mudah-mudahan ada sanggahan atau ada yang mau menanggapi dari pihak sebelah, silakan dinaikkan, kita berdiskusi. Demikian untuk sementara, silakan. Ya, jadi apa yang nge-mute ini? Nge-mute aku. Aku pikir karena terbuka aku yang nge-mute. Enggak. Udah ngomong lah. Makanya aku pikir terbuka. Makanya mereka ini kan mulai. Makanya mereka ini kan macam si Rasmi tadi, setan masuk Islam katanya. Jadi mereka ini Bang Zuma, mereka nggak bisa membedakan yang mana setan, yang mana jin, yang mana Casper, yang mana suster ngesot, yang mana pocong, yang mana gundurwo gitu Bang Zuma. Jadi mereka menganggap setan sama roh-roh lain ini sama gitu. Oh, kita paham ada jin, ada jin kafir. Bang Erik, Bang Erik ini punya PR. Siapa suruh ngomong kayak gitu? Dinda Erik, coba bacakan saya Matius 4 nomor 1. Oh, ketika Yesus diuji, oke, dicoba iblis. Iya. Matius 4. Boleh Dinda? Boleh Bang. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Sekarang pertanyaan saya, perbedaan roh dengan iblis itu apa? Silakan. Nggak ada Bang. Nggak ada Bang. Sama-sama itu dia makanya. Makanya. Jadi sebenarnya yang agamanya dipenuhi dengan setan itu siapa? Jadi jangan lontarkan pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal, yang bakal nabrak agamamu sendiri, kawan ya. Gitu ya Bang Erik ya. Hati-hati ya. Siap Hati-hati. Bang. Ya, lanjut. Hati-hati Bang. Nanti dilaporkan lagi kita Bang. Silakan. Ini yang mau naik. Sebentar. Bisa yang mau naik tolong dong, kan saya baca ayat suci Al-Quran saya. Masa kamu membatasi Al-Quran saya? Negara ini negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kita dibebaskan untuk menyampaikan kebenaran agama kita masing-masing. Masa STT bisa menghujat Tuhan kita kayak gitu? Kita membaca ayat suci Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Orang-orang kafir seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Masa nggak boleh? Ini bukan negara agama, ini negara hukum. Kita bebas menyampaikan agama kita. Kan kita difitnah tadi, setan masuk Islam katanya. Kan itu nyakitin hati. Nyakitin hati itu. Makanya supaya saudara-saudara kita yang lain tidak terpengaruh, ya kita sampaikan. Di Islam itu tak bisa setan masuk Islam, nggak bisa. Al-Quran mengatakan innahu laisa lahu sultan 'alal ladina amanu wa 'ala rabbi yatawakkalun. Al-Quran mengatakan itu, iblis sungguh tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman. Tidak bisa iblis itu. An-Nahl ayat 99. Gitu Dinda, lanjut.
Iya bang. Oh, jadi ketika itu dikatakan pembahasan iblis yang itu- sering iblis itu di tidak- agama Kristen. Itu pembahasan yang selalu saya lihat di komal-komal Kristen bahwa iblis itu beragama Islam. Data itu referensi mereka diambil dari mana itu? Saya bingung loh. Apakah di Al-Quran dikatakan iblis beragama Islam? Sementara tadi di surat As-Sad ayat berapa tadi 74. Iblis itu sudah dikatakan kafir. Betul kan bang? Iya betul. Sekarang begini Dinda, dari nama agama aja dulu. Islam, Shalom, Yesus, Juru Shalom. Islam juru apa tuh? Juru Islam. Gimana ceritanya? Juru selamat Yesus itu. Islam artinya selamat. Yesus juru Islam. Yesus juru selamat. Halo. Nah bagaimana dengan Kristen? Kristen konon adalah pengikut Kristus. Bahaya ini. Bahaya 20 juta sampai hari ini belum ada yang bisa jawab. Kristen, pengikut Kristus. Menurut Yesus, penyesat yang datang bergelar Kristus. Alamak. Nah ini, silakan. Hadirkan orang saudara kita Kristen yang ingin berdiskusi secara ilmiah untuk mendapatkan 20 juta tadi. Di sini ada Bunda Mila, beliau juga memberikan sumbangsi untuk sayembara ini. Silakan. Sedikit bang, narasikan, boleh minta narasinya sedikit bang? Bedanya apa, perbedaan jin dan iblis? Iya. Tunggu ya, aku lagi ngetik ya. Apa maksudnya 3 bulan? Tunggu ya. Assalamualaikum Bunda Mila. Yang di bawah tolong tap-tap layar. Sebentar Erik. Yang di bawah tolong tap-tap layar. Di follow ya akun semua yang di atas dengan Bunda Mila. Ini Aminatul Islam Kristen, kami menaikkan yang Kristen. Yang Islam kami nggak naikkan. Aminatul. Apa tadi pertanyaannya apa tadi deh? Perbedaan Pertanyaannya apa tadi? jin dengan iblis, karena mereka menyamakan jin itu adalah iblis bang. Oh, salah. Wa ma khalaqtul jin. Aku tidak menciptakan jin illa liya'budu, kecuali untuk beribadah, menyembah. Ketika kemudian iblis itu tidak diperintahkan untuk beribadah, berarti dari situ aja sudah berbeda. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sedangkan iblis itu golongan kafir. Berbeda jin dan iblis, berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam penjelasan yang ada di dalam kitab mereka, misalnya kitab yang mereka gunakan, misalnya di Yesaya 45 nomor 7, bisa dibaca Dinda. Saya Yesaya 45 kayaknya nomor 7, coba dibaca aja dulu. ini ya. Akulah 45 nomor 7 ya. Akulah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nah, kata malang di situ itu berasal dari kata ra dalam bahasa Ibrani. Bahasa Inggrisnya evil. Artinya apa itu? Libis. Ya kan? Akulah. Jadi tadi juga iblis menciptakan iblis adalah kebodohan yang sangat bahlul. Sudah bodoh bahlul lagi. Sangat bahlul. Sudah bodoh bahlul lagi. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia.
Segala sesuatu dijadikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu Yohanes 1-nya loh. Kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11, segala sesuatu diciptakan berasal dari firman. Jadi iblis ini juga ciptaan, sebagaimana malaikat itu adalah ciptaan. Sifat jahat, sifat baik itu ciptaan. Makanya coba lihat, pohon apa yang kemudian dihindarkan oleh Adam di Ganbi Eden? Pohon apa, Dinda? Pohon pengetahuan. Buah baik dan Budi. Buruk. baik dan Buruk. kalau jahat itu sifat. Nah, Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, pertanyaan saya, di dalam konsep Kristen, Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat kemudian ingkar, tidak mau kemudian tunduk kepada Adam, sehingga kemudian mereka menjadi iblis. Pertanyaan saya, boleh tidak malaikat ingkar, malaikat membangkang kalau Tuhan tidak menciptakan sifat jahat? Bisa nggak iblis? Bisa nggak malaikat berubah menjadi iblis? Tidak. Berarti yang menciptakan iblis siapa? Tuhan. Mantap sekali. Iya. Jadi kejahatan, kebaikan, keburukan, sial, untung, semua itu ciptaan Tuhan. Seperti manusia nih, manusia. Kita ini manusia. Ketika manusia itu padanya tidak ada tercipta kejahatan, bisa nggak manusia menjadi jahat? Tidak. Tidak bisa. Iblis itu adalah sifat. Pelakunya adalah makhluk suci tadinya. Para malaikat. Wa isqala rabbuka lil malaika. Jadi Allah berfirman kepada seluruh malaikat. Kemudian di antara malaikat-malaikat ini ada yang tidak mau menghormat kepada Adam. Ketidakinginannya hormat kepada Adam jatuh pada derajat iblis. Pertanyaan saya, apakah manusia lahir sudah kafir? Tidak. Tidak. Yang membuatnya kafir adalah potensi yang sudah disediakan oleh Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Artinya Tuhan menciptakan itu semua. Tuhan menciptakan potensi jahat. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan menciptakan manusia bisa menjadi baik. Kenapa? Karena Tuhan memberikan potensi kebaikan. Semua diciptakan oleh Allah. Itu tertulis sendiri di dalam kitabnya mereka. Yohanes 1 nomor 3, nomor 2, nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah iblis ini sesuatu? Iya. Iya dong, berarti iblis juga diciptakan oleh Dia. Begitu. Jangan pura-pura mau sok suci. Oh, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Nenek lu kiper. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, lalu siapa yang mencipta selain daripada Tuhan? Katanya Tuhan lu maha pencipta, tapi ternyata masih ada saingannya. Ada pencipta lain, itu namanya kopla. Ada pencipta lain selain daripada Tuhan. Tuhan itu maha tinggi. Dia menciptakan genderuwo, menciptakan setan, menciptakan iblis, menciptakan apapun itu. Semuanya derajatnya di bawah. Dan tidak akan merusak kemudian kemahakesuciannya. Tidak merubah. Tuhan menciptakan iblis, oh langsung dia menjadi tidak suci. Bukan begitu. Tuhan itu maha segala-galanya. Dia paling tinggi. Yang di bawah itu ciptaan. Adalah malaikat, adalah iblis, adalah jin, adalah manusia,
adalah bom-bom, genderuwo, sundel bolong, semua diciptakan oleh Tuhan. Di bawah itu level makhluk. Bukan berarti Tuhan menciptakan iblis, lalu antas Tuhan kemudian itu ternoda kesuciannya, tidak. Bukan kayak begitu. Panjangan Misalnya Bang Zuma. kemudian Lu mau diskusi atau mau Memang- kultum supaya kita turun yang Oh, mau diskusi boleh kawan, boleh silakan. Maaf ya kalau Anda lagi sensitif, maaf. Itu Silakan. kenapa noise bang? Noise ya? Apa itu? Iya kayak bunyi krrrr, Masih, sambil ngecas. masih. Masih. Kenapa itu? Bukan saya Ngecas berarti. ya? Bukan Saya udah abang, cabut. kayak bunyi. Hah? Ah ini udah. Tadi bunyi drrrr, kayak suara mesin gitu. Oh ya sudah. Udah. Iya. Ya Oke. silakan Arul. Oke. Silakan, Saudara Arul. Iya, jadi saya potong kan karena tadi kan diajak naik buat yang Kristen katanya. Makanya saya naik. Sudah berapa lama di atas, Bang? Udah berapa lama di atas? 1 jam? Baru 1 menit. Belum. baru satu Belum saya menit. menaikkan. Saya yang terima. Saya yang ngasih. Sensitif berarti abangku ini, mungkin lagi haid ya. Baru 1 menit di sini udah maaf Bang Di kalau bawah lagi pun haid. tadi abang sudah kultum Bang. Di bawah abang sudah kultum. Saya Oh naik, beda abang masih kalau Anda lagi di bawah. kultum. Kalau Anda di bawah Anda tinggal keluar. Tapi kalau sudah baru di atas baru 1 menit ternyata sensitif. Ya nggak apa-apa lah, maklum. Bulan puasa mungkin lagi haid. Silakan. Bang, ya. Bang, Iya. ini saya Tapi- memang ini memang saya pengen banyak belajar sih. Saya Kristen, tapi bukan hanya ingin belajar dari keyakinan saya, tapi dari keyakinan yang lain juga. Jadi saya nggak terlalu aktif di Komal. Jujur saya nggak terlalu aktif. Kalau ada waktu saya coba dengar. Kemudian saya coba cari kebenarannya, mau dari keimanan manapun. Jadi singkatnya, saya ada pernah dengar dan saya cari-cari di Google juga seperti itu. Hanya saja saya masih bingung Bang. Untuk kitab suci agama Islam, Yes. itu Al-Quran atau hadis Bang ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Yes. Oke, kemudian kenapa Bang? Saya pernah masuk berapa waktu yang lalu ya. Kemudian saya ditanyai panjang lebar. Kemudian dia menyimpulkan bahwa yang membedakan kitab suci orang Kristen dan Islam itu bahwa kitab suci Islam itu sudah jelas suci karena yang menulisnya itu adalah Tuhan. Sedangkan kalau kitab suci Kristen itu yang menulis manusia, sehingga wajar saja kalau kebenarannya itu masih diragukan. Jadi kalau hadis juga merupakan kitab suci Abang, lah ini kan dituliskan oleh manusia juga kan Bang. Jadi kira-kira menurut Abang bagaimana kesesuaian narasi daripada yang tadi berapa waktu yang lalu saya pernah ada diskusi. Jadi dia menyatakan bahwa kitab suci itu tidak boleh ditulis oleh manusia. Sementara kan hadis sendiri itu kan dituliskan oleh manusia. Jadi bagaimana itu Abang menjawabnya? Oke, baik. Jadi gini kawan. Firman Tuhan dan sabda Nabi. Ada beberapa nabi. Nabi Musa lah misalnya. Atau Yesus juga adalah nabi. Atau Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad juga adalah nabi. Fungsi nabi menerima wahyu. Nabi-nabi ini punya umat. Dan nabi-nabi ini umatnya bukan nabi. Misalnya Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat. Sahabatnya ini bukan nabi. Mereka bukan penerima wahyu. Bagaimana caranya yang bukan nabi bisa mengerti wahyu? Saya ulang. Bagaimana caranya yang bukan nabi mengerti tentang wahyu? Karena yang menerima wahyu itu cuma nabi. Nabi adalah wakil Tuhan, duta Tuhan, utusan Tuhan yang menerima titah untuk menyampaikan risalah langit kepada manusia. Bagaimana caranya menyampaikan kepada mereka sementara tingkat mereka berbeda? Nabi adalah orang yang maksum, tidak ada dusta pada mulutnya. Ketika disampaikan wahyu, maka itu yang diuraikan. Uraian daripada wahyu inilah semua adalah wahyu. Al-Quran mengatakan itu. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang keluar dari lisannya itu semua adalah wahyu, teropong dari Sang Pencipta. Nah sekarang Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Muhammad mau menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Umatnya bukan Nabi. Mereka tidak memiliki special right untuk kemudian mengerti. Mereka tidak memiliki kemudian edit plus untuk memahami, karena mereka tidak diangkat menjadi nabi. Maka karena mereka manusia biasa, maka nabi inilah yang menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan, memberikan kemudian arahan, penjelasan tentang wahyu kalimat Allah kepada manusia biasa. Penjelasan tentang kalimat Allah inilah yang disebut hadits. Sama seperti seorang arsitek melihat sebuah bangunan masjid. Jemaat tidak mengerti komponen kemudian daripada klasifikasi daripada masjid tersebut. Yang mereka lihat masjid ini bangunan utuh. Arsiteknya kemudian menjelaskan yang di atas bagian kerucut ini, yang mengerucut ini namanya atap. Dia kemudian menjelaskan atap ini terbuat dari baja. Ini lebarnya sekian, panjangnya sekian. Fungsinya untuk menghindarkan siapapun yang ada dalam masjid dari sinar matahari dan juga hujan. Yang di bawah ini, yang panjang kokoh ke atas ini namanya tiang. Tiangnya ini di dalamnya ada besi, ada kawat, kemudian ditambal dengan pasir, dicampur dengan semen, diaduk, kemudian campuran-campurannya pun ada komposisinya. Kemudian diterangkan lagi. Nah, yang memanjang ini, yang berupa hamparan ini, itu namanya lantai. Lantai ini tadinya sama seperti dinding. Ada pasir, ada semen, lalu diurai. Caranya untuk diratakan ini kemudian digunakan alat yang namanya sisir atau setrika semen. Di bawah lantai ini ada namanya pondasi. Nah, pondasi itu terdiri dari batu. Batunya pun bisa dari batu laut, batu karang, atau bisa kemudian batu gunung. Itulah hadis menguraikan isi daripada kemudian bangunan masjid tadi. Itulah hadis menguraikan isi daripada Al-Quran itu tadi. Mana legalitas kepada Rasulullah untuk menyampaikan Al-Quran, untuk menguraikan Al-Quran? Baca Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjelaskan isi Al-Quran. Penjelasan isi Al-Quran inilah yang disebut hadits. Saya kasih contoh kepada saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Apakah firman itu baku? Baku karena Yesus tidak punya hak menambah dan mengurangi firman tersebut. Mana dalilnya? Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku sampaikan dan aku ajarkan. Dan firman Tuhan itu kekal. Artinya tidak bisa ditambah, tidak bisa diurangi. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tidak boleh. Artinya firman Tuhan itu sabar dulu kawan. Firman Tuhan itu menurut Yesus tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yang menjelaskan kemudian isi daripada firman itu nabinya, Yesusnya. Nah, sabda Yesus inilah yang disebut uraian Yesus tentang firman Tuhan. Injil yang diterima oleh Yesus itu hilang, tak ada sampai hari ini. Sabda-sabda Yesus yang tertuang kemudian dalam catatan histori para pewarta yang Anda jadikan sebagai kitab kanon, itu hanya sabda Yesus, itu bukan firman Tuhan. Jadi yang Anda sampaikan hari ini di gereja itu hadits, bukan firman Tuhan. Itu pun hanya terjemahan. Nah, permasalahannya apakah itu hadis palsu atau itu hadis lemah? Kesimpulannya kalau kita mengacu kepada ilmu sanad, mata rantai penyampaian, hadits yang Anda gunakan bernama Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kemudian Petrus dan juga Roma, Galatia, itu semua adalah hadis palsu. Maudhu. Kenapa? Karena tidak sampai kepada sang sumber, yaitu Yesus. Sampai sini paham? Waktu saya masih ada 30 menit. Ya, silakan. Oke. Ya, jadi penjelasan Abang, tapi jangan tolong dipotong Bang ya. Ya, silakan. Sampai 5 menit lah. Oke. Jadi penjelasan Abang itu banyak sekali yang keliru ya. Itu sangat-sangat keliru sekali.
Tadi orang abang mengatakan bahwa berarti Anda orang hadis- pintar, pura-pura mau belajar. Karena Janganlah saya pun dipotong. disalahkan. Saya Enggak, tadi kan saya jelaskan itu dulu supaya yang dibawa mengerti. Saudara kita Arul ini bukan orang mau belajar, dia ini kelas. Dia orang berkelas, dia orang Terserah, pintar dari Bang Sumaya. Silakan. terserah, Jangan bohongi terserah. publik, Bang. Jangan bohongi publik. Enggak bagus. Jujur aja kalau Anda adalah seorang profesor. Silakan. Jadi hari ini Bang Suma berdiskusi dengan Bang. seorang profesor. Silakan. Gantian, iya. Oke. Ya, silakan Kemudian tadi Prof. abang Silakan Prof. mengatakan- Silakan Prof. Ya, silakan. Oke, Jangan tadi nipu ya, abang Prof. mengatakan bahwa hadis itu adalah penjelasan tentang Al-Quran. Bang, abang juga kan harus mengakui juga, nggak semua di dalam hadis itu dia menjelaskan tentang Al-Quran. Contohnya misalnya, di Al-Quran itu kan nggak ada dikatakan siapa manusia yang kedua atau istri daripada Adam. Kan enggak, itu maksudnya kan di hadis, benar enggak Bang? Itu kan, jadi itu kan bukan berupa penjelasan, tetapi apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, itu ada nanti isinya di dalam hadis. Kemudian tadi Bang mengatakan bahwa hadis itu, tapi mohon Ya, dikoreksi. sebentar Arul. kalau- Arul, sebentar dulu. Bang Zuma, Ya. kenapa noise ya? Kok bisa ya? Udah. Iya, udah gak noise. Masih. Udah nggak lagi. Ya, Oh, iya. lanjut Arul. Oke, kemudian tadi sampai di mana ya saya cerita ya, saya jadi lupa karena dipotong tadi. Istri Yang Adam. Istrinya Adam. Oke, Berarti itu ya. hanya penjelasan. Iya, kan kalau penjelasan berarti kan ada sesuatu yang belum dipahami. Ya namanya juga menjelaskan ya. Misalnya apa tujuan kita beragama? Ya toh, nanti ada penjelasannya itulah dalam akan kira-kira seperti itulah kalau pengertian dari penjelasan. Berarti kan ada uraian di dalamnya itu. Ada kalimat-kalimat yang akan menjelaskan tentang sesuatu kan begitu. Tetapi kan isinya kan nggak tentang penjelasan saja, tetapi ada yang memang apa yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka nanti melalui hadis riwayat ini nanti akan ditambahkanlah di dalam hadis. Atau saya mau bilang dijelaskan, kalau menurut pengertian saya penjelasan itu berarti kan berupa apa ya, kumpulan daripada kata-kata yang membentuk satu atau lebih, ya kan, lebih dari satu kalimat kan seperti itu kalau dia penjelasan. Kemudian tapi ini saya pengen belajar banyak saja, pengen banyak belajar. Kemudian tadi Bang mengatakan bahwa tadi kan pertanyaan saya kan ada yang mengatakan bahwa kalau kitab suci maka itu tidak boleh tulisan manusia. Maka yang merupakan kitab suci itu adalah Al-Quran ya, karena itu datangnya memang langsung yang menuliskan itu adalah Tuhan ataupun Allah itu sendiri. Tapi ketika Abang juga mengakui dan semua umat muslim juga mengakui bahwa hadis itu juga adalah kitab suci, makanya ini kan yang menjadi pertanyaan bagi saya dan juga bagi orang Kristen. Berarti kan di dalam keislaman juga kan mengakui bahwa tulisan, sekalipun Abang tadi mengatakan bedanya hadis itu kan penjelasan, tetapi kan itu juga kan memberikan apa ya, memberikan pengertian ya yang menjadi dasar keimanan daripada umat muslim juga kan hadis itu tadi. Jadi saya mau mengambil contoh, mau mencari kebenaran. Contohnya ini misalnya tentang surga dan neraka. Nanti Abang bisa tanggapi tentang surga dan neraka. Di Al-Quran itu dijelaskan bahwa di surah Hud 106 sampai 108 bahwa surga itu dan neraka itu adalah tempat yang kekal. Di surah Hud 106 ayat sampai 108 bahwa surga itu adalah merupakan tempat yang kekal. Jadi kalau orang yang punya kelakuan yang baik, taat pada ajaran agamanya, maka dia akan masuklah dia ke surga. Begitu juga sebaliknya, orang jahat akan masuk neraka. Dan ada kata kekal. Kalau kata kekal itu artinya kan tidak akan ada lagi perubahan. Kekal itu kan berarti selamanya dia akan di situ. Tetapi kan berbeda dengan hadis riwayat Bukhari nomor 6086. Mohon maaf kalau nomornya saya keliru ya, nanti bisa dikoreksi. Bahwa surga dan neraka itu bahwa orang-orang yang jahat sekalipun selama dia beriman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi hanya seperti apa ya, tempat apa Bang ya, pemurnian ya atau sejenisnya lah. Kemudian tetap orang-orang yang beriman dia nanti akan pada waktunya akan dimasukkan ke dalam
Enggak, jadi kan ini menurut saya ini yang masih membingungkan di saya. Ini seperti bertentangan. Mungkin sampai di sini dulu Bang, silakan Abang jelaskan. Penjelasan Abang seperti apa? Baik. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Yang pertama ketika berbicara mengenai surga neraka. Yang kekal itu dalam neraka itu adalah orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di dalam neraka itu kekal, orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya, neraka itu bukan tempat tinggalnya. Neraka hanya tempat singgah untuk mencuci dosa-dosanya. Bukankah Tuhan itu maha adil? Tuhan itu adil. Ketika orang itu memiliki amal kebajikan, ada kesolehan, ada imannya kepada Allah, harus dibalas. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 29, manusia dibangkitkan untuk dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah kalau perbuatannya ada baik, ada buruk, ya harus. Illal ladzina kafaru, kecuali kepada orang-orang kafir. Kebaikan apapun yang dilakukan kekal di neraka, tidak ada sedikit pun surga baginya. Tapi kalau orang beriman, sama seperti di Mazmur 66 nomor 12, Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menemukan. Kenapa kok pakai Alkitab? Saudara, saya sedang menjelaskan. Sabar Kenapa dulu. takut? Kalau Anda seorang profesor, dengar. Kalau Anda seorang profesor, orang yang lebih paham dari Bang Suma, sabar dulu. Ini giliran saya, jangan kepanasan. Jangan kepanasan. Ini saya mengutip dari kitabnya saudara kami Yahudi, bukan dari kitabnya Kristen. Paham? Mazmur itu bukan kitabnya Kristen. Sabar dulu. Izinkan saya menjelaskan. Saya mengakui. Tapi kan Abang kan harus percaya diri dengan kitab suci Abang menjelaskannya. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan. Sabar dulu. Lanjut. Anda kan Kristen, tidak ada hubungannya dengan kitab Mazmur. Oke? Di dalam kitab Mazmur ini sebagai contoh supaya kalian nggak nyambung loh. Minta sabar tolong dulu. nggak nyambung. Saya sambungkan kawan. Beginilah cara Bang Suma memberikan edukasi. Kalau Anda tidak sanggup kemudian boleh. Tidak ada paksaan. Anda boleh turun. Tidak apa-apa. Saya hanya ingin memberikan edukasi kepada mereka yang mau belajar. Berarti kan Abang nggak sanggup menjawab kan? Saya sedang menjawab ini. Ya saya lanjutkan ya. Untuk orang-orang Kristen yang masih mau belajar, dengarkan di dalam Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas dari api. Saya ulang dalilnya, saudara-saudara Kristen yang masih mau kemudian disehatkan. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Jadi orang itu melintas di atas siratal mustaqim. Kami telah menempuh api. Artinya orang ini kemudian sudah disiksa di neraka. Tetapi Engkau telah mengeluarkan, diangkat dia dari siksaan api neraka. Oke, paham? Berarti yang tinggal di dalamnya adalah yang kafir. Makanya di dalam Al-Quran surah At-Taghabun jelas dikatakan di sana bahwa barang siapa kemudian beriman, ada iman di dalam dirinya, kemudian mereka beramal saleh, menyembah kepada Allah, beramal saleh, apa kata Allah? Dosa-dosanya dihapuskan, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Oke? Selesai sampai situ ya. Bahwasanya Al-Qur'an dan hadits itu saling menguatkan satu sama lain. Kemudian pertanyaan Anda yang kedua terkait dengan Al-Qur'an tidak menyebutkan nama Hawa. Al-Quran memang tidak menyebutkan nama Hawa.
Tetapi Al-Quran hanya menceritakan tentang istri Nabi Adam alaihi salam. Wa qulna ya Adam, ya qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Itu memang dikatakan, Allah berfirman, ya Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu, wa zawjuka, istrimu. Tidak disebut nama Hawa. Siapa yang punya hak kemudian untuk menjelaskan nama istri Hawa? Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, syukran akhina, jelas. Beliau yang menjelaskan itu karena dia yang diberi petunjuk oleh Allah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan lisannya itu tak lain adalah wahyu. Jadi ketika kemudian dia menceritakan tentang istri Nabi Adam, dia menerima wahyu dan wahyunya itu mengatakan Hawa. Istrinya bernama Hawa. Dan kenapa dikatakan Hawa? Artinya hawa nafsu. Itu jelas Al-Quran menjelaskan itu. Bahwa yang terkait dengan hawa itu pasti hawa nafsu. Makanya di Al-Quran menjadikan kemudian kitabnya orang Kristen juga membawa-bawa hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa. Al-Quran menyebut kata hawa. Apa arti hawa itu? Nafsu. Nafsu. Siapa yang menjatuhkan kemudian Adam dan istrinya? Iblis. Dengan cara apa? Dengan cara nafsu. Ma makna nafsu? Fil lugatil Arabiyah, hawa. Berarti istri di sini adalah hawa, nafsu. Makanya Al-Quran, wa ma yantiku anil hawa, dijelaskan terang di situ. Nabi Muhammad, kul in kuntum bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberi Al-Quran agar Nabi Muhammad menjelaskan, menguraikan, mentafsirkan isi daripada Al-Quranul Karim. Ketika dikatakan zaujah, istri, maka Nabi Muhammad kemudian menjelaskan nama istrinya adalah Hawa. Jelas. Kalau saya balik bertanya, dari mana Bible mengambil kata Hawa? Sedangkan di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata Hawa. Semua saudara-saudara pembela agama Kristen yang berdebat sampai detik ini tidak mampu menjawab. Artinya ketika kemudian tidak ada kata Hawa di dalam kitabnya orang Kristen dalam bentuk original teks, satu-satunya sumber yang digunakan kemudian oleh orang Kristen mengambil kata Hawa itu adalah Al-Quranul Karim atau ajaran Islam atau dari hadits. Karena kalau di dalam bahasa Ibrani, Eva bukan Hawa. Eva Hawa berbeda. Hawa sumbernya hanya di Islam. Eva ya. Bible tidak ada sumber Hawa. Oke? Oke ya? Saudara Kristen paham ya? Kalian mengambil kata Hawa masuk ke dalam Bible itu hanya ambil dari hadits Rasulullah. Sedangkan dalam original teksnya tak ada Hawa, yang ada Eva atau Eva. Oke gitu ya teman-teman, silakan. Ya, saya tanggapi sedikit omongan tipu daya. Sebentar dulu. Ya silakan saudaraku yang ini kayaknya foto Anda nih ya. Silakan monyet. Saya besarkan dulu bang. Ya. Itu makanya saya bilang sabar dulu kau daripada kuturunkan kau. Sabar dulu kau daripada silakan. Jangan emosi bang ya. Bang yang fotonya foto monyet, jangan emosi ya kawan. Iya. Saya tanggapi sedikit tipu daya Bung Juma, seorang penipu ini ya. Katanya tadi saudara kami orang Yahudi, sedangkan di ajaran orang Islam janganlah kamu bersalaman dengan Nasrani dan Yahudi. Ya betul. Di mana itu dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Pura-pura bodoh padahal memang bodoh. Silakan dalilnya, silakan. Justru di dalam kitabmu itu jika kamu bertemu dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka. Itu saat perang itu kawan. Sudah jelas diajarkan di agama Anda. Itu pada masa Kenapa perang Anda kawan. tidak percaya dengan agama Anda? Itu saat perang. Itu orang berperang boleh enggak? Berarti sekarang nggak berlaku. Nggak berlaku, emang saat perang. Berarti nggak berlaku ayat itu sekarang. Iya, karena tidak perang. Kalau perang pasti berlaku lagi. Ayo. Oh, berarti nggak berlaku ya sekarang ya? Iya dong.
Kan udah perang gitu sekarang. ya. Gimana dong? Iya. Nah, sekarang saya tanya, saya kembali bertanya samamu. Itu kan sudah jelas perintah. Janganlah kamu tidak ada Itu pada saat kamu berperang. itu masa perang. Tidak ada. Kawan, kalau Jangan saya baca Anda dalil menipu. perang di dalam Bible yang Anda pakai, Tidak ada bunuhlah di situ di setiap saat apapun yang bernapas. Kenapa kau tidak bunuh ada kami di sekarang? situ dikatakan di saat kamu Nah, itu perang apa? Asbabul wurudnya itu apa? Jelas-jelas Asbabul wurud hadis itu apa? Susah kan kau? Nggak bisa. Kalau dikatakan perang, ya jagonya perang di dunia ini siapa? Ya, dalam perang. Masuk ke Indonesia, memerangi Indonesia sebelum merdeka 350 tahun. Itu siapa? Agamanya apa? Nama Tuhannya siapa? Apa nama rumah ibadahnya? Kitabnya apa? Sudahlah. Bulan puasa ini. Jadi gitu ya, sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian. Kalau ada kemudian saudara Kristen yang sanggup menunjukkan ke kita bahwa yang disembah oleh orang Kristen bernama Yesus Kristus, sabar bang, adalah Yesus anak Maria, masih berlaku 20 juta untuk saudara Kristen. Saya ulang, siapapun yang mampu membuktikan dari Kristen, baik itu Edis, Pak Bom, RK, Sofiatul atau Kristen, Erben, siapa lagi? Kiamat. Ini tantangan sudah berhari-hari, sudah dari sejak bulan suci Ramadan sampai hari ini. Belum ada kemudian orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah betul-betul Yesus Sang Penginjil yang datang di tengah-tengah Bani Israel membangkitkan orang mati. Hari ini ya masih berlaku 20 juta bagi saudara Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria Sang Penginjil. Saya kasih waktu, silakan. Saya rehat 1 jam ke depan untuk ibadah Jumat. Kalau sudah ada nanti tolong Dinda Nora atau Dinda Faruk atau siapapun yang ada di sini boleh menginformasikan kepada Bang Zuma, sudah ada Bang yang mau membuktikan bahwa yang mereka sembah bernama Yesus Kristus itu adalah betul-betul Sang Penginjil yang dilahirkan oleh Maria. Saya akan siapkan waktu dan dana segera saya transfer. Mungkin ke Dinda Nora, dari Dinda Nora nanti transfer ke teman kita Kristen. Dari saya 15 juta, dari Bunda Mila itu ada 5 juta. Silakan untuk sementara. Dari Taiwan 5 juta bang. Berarti sudah 25. Kemarin ada yang ya ada yang WA. Wah, Oke. seru banget. Berarti alhamdulillah sudah naik angkanya 25 juta. Iya. Karena ada dari saudagar kita yang ada di Thailand 5 juta. Berarti 25 juta Taiwan. untuk saudara Taiwan. Ya, Taiwan, Kalimantan Timur. Barang siapa yang kemudian mampu membuktikan bahwa yang disembah, yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus Kristus anak Maria, maka 25 juta meluncur untuk beli kuaci 1 kontainer. Demikian sementara, silakan diambil alih. Kalimantan Gatu. Kalimantan Timur itu gimana ceritanya? Thailand kan? Taiwan. Oh, Taiwan. Oh, kalau Taiwan beda, itu mah Bogor. Kumaha atuh mah. Iyalah. Lanjut. Ya, silakan. Bang Zuma standby ya berarti. Apa tadi mau saya bilang ya, lupa. Ya, yang saya kembali lagi gaungkan bagi yang mau berinfak, bersedekah, kirim aja ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. Itu diperuntukkan untuk laporan-laporan kepada para penghujat dengan pergerakan dari yang terlapor. Semua pergerakan soal tentang penghujatan yang terlapor semua itu memang membutuhkan biaya. Mari kita menyupport saudara-saudara kita di situ dalam kerjanya, dalam kinerjanya untuk melaporkan para penghujat. Termasuk nanti kami akan mencoba untuk si Rasmi. Si Rasmi udah kelewatan, kurang ajar kau Rasmi. Ada otak kau. Itu kalau Nabi ke-26 itu gimana tuh Bun? Dia di luar negeri Bunda.
Oh dia di luar Susahnya. negeri, pantas. Itu Dia di jahat Belanda banget loh. sama si Metatron dia. Udah berkumpul mereka berdua. Metatron udah ke sana bundaku. Silakan nanti bukti TF-nya kirimkan ke saya. Tadi udah disebutkan nomor wawanya ya. Nomor wawanya tadi udah disebutkan. Kalau saya ulang lagi nanti takutnya rungkat itu Faruk. Yang belum tahu nomor rekening Apologet silakan wawa saya. Ya. Assalamualaikum yang di atas ini Waalaikumsalam. Yang di atas ini tolong yang mau di ingin follow. membantu, yang Sebentar ingin dulu, Ito. membantu. Sebentar Bentar, itu. aku mau berangkat sebentar aja. Aku mau proses akun pun sebentar aja. Aku mau berangkat. Bagi saudara aku yang di bawah, tolong di follow akun saya. Saya mau promosikan itu. Itu yang mau saya promosikan. Sekalian Saya itu mau promosikan. nomor rek. Nggak boleh Kat. Itu Faru nggak izinkan. Makanya saya nggak sebut. Itu Faru nggak izinkan tadi. Itu Faru bilang jangan sebut. Makanya saya bilang tadi nggak bisa saya sebut. Dia kena karena itu. Jadi tolong semua yang ada di sini yang 1,4 tolong di follow akun Bunda Mila, akun Ito Naga, semua ya akun yang ada di sini, akun Bang Delas, Barakallah Bang Delas ya atas supportnya, gift-nya kepada abang kami Bang Zuma. Semuanya tolong di follow. User kamu Kristen apa Islam saya tidak tahu, saya turunkan lagi. Kalau Bang Wan saya sudah tahu pasti dia Kristen karena tadi udah mengucapkan salam. Semua akun di atas ini tolong di follow termasuk juga akun saya.